Bentar. Oke, udah. Udah. Tapi kok nggak ada foto aku sih, Dika? Dika Nanti kasih tahu aja deh, Dika. Pak. Ya, emang nggak ada. Emang nggak ada. Oh, ya udah, nanti aja deh Nanti Pak bikin ditempel sendiri. aja, ditempel nanti. Iya, nanti saya bikin aja sendiri. Kalau enggak nge-record di Zoom, Mil. Iya, iya pengennya nge-record di Zoom, tapi Zoom-nya aku nggak mau kalau buat nge-record. Udah nggak apa-apa, nanti record lagi aja. Saya mulai ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Artika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS saya, mata pelajaran perencanaan kepariwisataan, yaitu tentang revitalisasi wisata Mata Air Senjoyo dengan konsep ekologi arsitektur. Pengertian judulnya, revitalisasi itu menurut saya adalah cara atau usaha untuk menghidupkan kembali, menggiatkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya menjadi sesuatu yang penting atau sangat diperlukan. Wisata air Senjoyo itu merupakan objek wisata air yang berada di Kota Salatiga. Senjoyo sendiri merupakan daerah resapan porus dengan luas sekitar 40 km persegi yang menyimpan air hujan selama musim hujan dan dikeluarkan di mata air Senjoyo yang memiliki keindahan mata air yang jernih sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Mata air Senjoyo merupakan salah satu sumber mata air di Kota Salatiga yang sebagian airnya digunakan untuk PDAM Salatiga, Kabupaten Semarang juga, terus sebagiannya itu masuk ke saluran irigasi dan sungai. Ekologi arsitektur. Konsep yang memadukan ilmu lingkungan dan ilmu arsitektur, ekologi arsitektur memiliki orientasi utama pada model pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan buatan harmonis antara lingkungan manusia dan bangunan. Untuk lokasi tapak yang akan saya kerjakan ini di Jalan Senjoyo, Desa Gendongan, Kecamatan Tinggir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Latar belakangnya yaitu pertumbuhan ekonomi pada Kota Salatiga sangat pesat dikarenakan Salatiga berperan sebagai pusat perdagangan hasil pertanian bagi daerah sekitarnya. Peran ini didukung oleh keberadaan wilayah sekitar yang sangat potensial bagi perkembangan pertanian baik tanaman, pangan, buah, sayuran, dan hasil kebun lainnya. Kota Salatiga terletak pada jalur transportasi regional utama Jawa Tengah, yaitu antara Kota Semarang dan Kota Surakarta, di mana daerah tersebut termasuk daerah berkembang. Hal ini membuat peluang besar bagi Kota Salatiga untuk lebih maju, terutama di sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata. Kawasan Senjoyo sendiri merupakan aset pemerintah Kota Salatiga. Kawasan Senjoyo difungsikan sebagai kawasan lindung resapan air dan sekitar mata air. Mata airnya sendiri dijadikan sebagai sumber air baku dan irigasi. Selain itu, kawasan Senjoyo juga dimanfaatkan masyarakat dan pengunjung, dijadikan tempat rekreasi dan tempat kungkum karena dalam sejarah Senjoyo merupakan hasil bertapanya Joko Tingkir sehingga diyakini membawa berkah. Berawal dari kegiatan ini, saya berencana mengembangkan kawasan Senjoyo menjadi objek wisata dan budaya yang berpotensi memunculkan dampak positif. Kondisi saat ini lingkungan Senjoyo cenderung kotor karena banyaknya sampah dan penataan pedagang yang kurang rapi karena belum adanya pengelolaan dari pemerintah setempat. Next ke
Peraturan kebijakan setempat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Pasal 1 yaitu pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung sebagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Pasal 1 lagi, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Pasal 3, penyelenggaraan usaha pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 4, penyelenggaraan usaha pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Selanjutnya, pembahasan tentang konsep yang diterapkan. Tujuan dari ekologi arsitektur atau desain ekologis adalah menciptakan sebuah bangunan atau lingkungan binaan yang menggunakan energi, air, dan sumber daya lain seefisien mungkin, melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas pengguna serta mengurangi limbah, polusi, dan degradasi lingkungan. Desain ekologis. Ekodesain adalah penerapan teori ekologi arsitektur terhadap perencanaan dan perancangan suatu bangunan. Desain ekologi Tim van der Rijn dan Stewart Cohen sebagai segala bentuk dari desain yang meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan dengan cara mengintegrasikan dengan proses kehidupan. 5 prinsip ekodesain yang diajukan oleh Tim van der Rijn dan Stewart Cohen yaitu solusi yang tumbuh dari tempat atau tapak, desain penuh informasi perhitungan ekologis, mendesain dengan alam, semua orang adalah desainer, memperlihatkan alam. Desain ekologis menciptakan bangunan hijau yang menurut Brenda dan Robert Weil memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Hemat energi, memanfaatkan kondisi dan sumber energi alami, menanggapi keadaan tapak dan bangunan, meminimalkan sumber daya baru, menanggapi keadaan tapak pada bangunan holistik. Hemat energi yang dimaksud adalah menjalankan secara operasional suatu bangunan atau lingkungan dengan sedikit mungkin menggunakan sumber energi yang sudah sangat langka atau membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkannya kembali. Memanfaatkan kondisi dan sumber daya alami yang dimaksud yaitu melalui pendekatan arsitektur hijau, bangunan atau kawasan menyesuaikan dan beradaptasi dengan iklim, lingkungan, keadaan sekeliling, baik perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian. Menanggapi keadaan tapak pada bangunan yang dimaksud yaitu perencanaan mengacu pada interaksi antara bangunan dan tapak. Memperlihatkan pengguna bangunan yang dimaksud yaitu dalam merancang bangunan itu harus memperhatikan semua pengguna bangunan dan memenuhi kebutuhan kesehatan dan kenyamanan pengguna bangunan. Meminimalkan sumber daya baru yang dimaksud yaitu suatu bangunan seharusnya dirancang dengan mengoptimalkan material yang ada dan tidak berbahaya bagi ekosistem dengan meminimalkan penggunaan material baru di mana pada akhir umur bangunan dapat digunakan kembali untuk membentuk tatanan arsitektur lain.
Holistik yang dimaksud yaitu suatu bangunan harus memiliki pemikiran yang menyatakan bahwa sistem alam semesta baik yang bersifat fisik, kimiawi, hayati, sosial, ekonomi, mental, psikis, dan kebebasan serta segala kelengkapannya harus dipandang sebagai sesuatu yang utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang terpisah. Analisa SWOT yaitu kekuatan. Kekuatan pada wisata air Senjoyo ini yaitu sumber mata air yang alami banyak menarik pengunjung. Daerah Tapak cukup strategis dekat dengan kota. Terus terdapat beberapa sumber mata air yang mempunyai debit yang cukup besar sehingga mampu memasok kebutuhan air bagi daerah sekitar. Kelemahannya, kekurangan fasilitas umum, tidak ada penarikan tiket untuk masuk wisata, jadi hanya ada penarikan parkir saja sebesar Rp2.000. Ancamannya di wisata air Senjoyo itu banyak sampah di sekitar area Tapak. Ketidakteraturan pedagang kopi dan gorengan di pinggiran kolam menjadikan tempat ini kumuh. Peluang wisata air Senjoyo menjadi wisatawan itu jika dilakukan penataan ulang, maka wisata ini akan menarik banyak pengunjung berdatangan, dapat memperbaiki ekonomi daerah dan juga menjadi sumber pendapatan daerah. Dampak pariwisata. Dampak positif pariwisata itu ada 8. Yang pertama, semakin luasnya peluang usaha untuk masyarakat setempat. Yang kedua, semakin luasnya lapangan pekerjaan. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah setempat. Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah. Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban lingkungan setempat, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lainnya, memperluas wawasan Nusantara. Untuk dampak negatif pariwisata sendiri, harga di daerah yang menjadi tujuan pariwisata makin tinggi, terjadi pencemaran lingkungan alam dan hidup, terjadi sifat ikut-ikutan pada masyarakat setempat, timbulnya sikap materialistis pada masyarakat setempat, timbulnya sikap meniru wisatawan, dan meningkatnya tindak pidana. Identifikasi lokasi. Lokasinya itu di Jalan Senjoyo ya, Desa Gendongan, Kota Salatiga, luas area Tapak yang akan saya revitalisasi itu sekitar 3,3 hektar. Batas Tapak Utara itu ada Desa Bener, yang barat juga Desa Bener, selatan Desa Tegalwaton, yang timur juga Desa Tegalwaton. Aksesibilitas ke Tapak hanya bisa dilalui dengan kendaraan pribadi seperti motor, mobil roda 4, sama minibus. Fenomena masyarakat yang ada di Senjoyo. Yang pertama itu ritual kungkum. Aktivitas ritual kungkum biasanya dilakukan pada malam suro. Ritual kungkum ini meredam diri dalam air sebatas dada dengan waktu tertentu. Ritual kungkum di Senjoyo ini ada karena didasari dengan adanya kepercayaan terhadap sumber mata air yang mengandung berkah, di mana mereka percaya bahwa sumber mata air ini merupakan sumber mata air yang dihasilkan dari bertapanya Joko Tingkir di tempat ini. Ritual kungkum di Senjoyo merupakan bentuk tradisi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi. Awalnya kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Desa Tegalwaton. Melalui proses perulangan kebudayaan ini tanpa disadari, kegiatan ini membentuk kebiasaan masyarakat di sana. Kebiasaan ini mendasari terbentuknya arena budaya di sana. Ritual padusan. Padusan menurut artinya berasal dari kata adus atau mandi, merupakan membersihkan diri agar dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk pengertian masyarakat sekitar Senjoyo, padusan adalah mandi keramas guna menghilangkan hadas besar dan hadas kecil dengan maksud
menyucikan diri sehari sebelum menjelang bulan Ramadan atau puasa Ramadan pertama. Sebenarnya ritual padusan ini bisa dilakukan di rumah atau dimanapun. Kendati begitu, masyarakat sekitar lebih menyukai ritual padusan menggunakan air yang melimpah dan ramai-ramai. Tradisi ini selalu terjadi setiap tahun dan berulang-ulang. Identifikasi kebutuhan ruang menurut Sinarta 2010, pariwisata adalah segala kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan, yaitu sebagai berikut. Prasarana umum yang menyatukan kebutuhan orang banyak bagi perekonomiannya dan termasuk di dalamnya adalah sistem penyediaan air bersih, kelistrikan, jalur lalu lintas, sistem pembuangan limbah, sistem telekomunikasi. Kebutuhan pola hidup modern misalnya rumah sakit, apotek, pusat-pusat pembelanjaan, kantor pemerintah, dan pom bensin. Prasarana wisata meliputi tempat penginapan, tempat informasi wisatawan, kantor informasi dan promosi dikenal dengan Tourist Information Center atau TIC, tempat-tempat rekreasi dan sport, sarana transportasi penunjang. Studi presiden yang saya ambil yaitu wisata kampung sumber alam Garut. Wisata kampung sumber alam merupakan sebuah resort tradisional yang unik dengan konsep kampung yang ditata secara artistik. Menikmati pemandangan sekitar yang masih asri merupakan pilihan ideal untuk lebih dekat dengan alam. Fasilitas kampung sumber alam Garut itu ada kolam renang, restoran, wisata air, coffee shop, spa, parkir area, tempat ibadah, spot foto, dan resort. Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 pasal 1, yaitu prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Contohnya restoran, resort, cottage, camping, kafetaria. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian. Contohnya toilet, tempat ibadah. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisata dalam melakukan kunjungan ke destinasi. Contohnya jaringan listrik, penerangan, air bersih, sistem pengelolaan limbah. Deliniasi kawasan. Untuk utara kawasan ini masih area hijau, yang selatan itu rumah warga dan masih area hijau, yang timur itu ada pintu masuk ke area wisata Senjoyo, yang barat itu area camping ground Senjoyo. Identifikasi potensi wilayah perancangan. Yang pertama itu ada spot foto, yang kedua ada jembatan buatan, ketiga ada irigasi, yang keempat ada tempat untuk berendam, yang kelima ada kolam renang, yang keenam ada camping ground. Identifikasi potensi wilayah sekitar. Yang pertama itu ini masih di sekitar ini lokasinya ya, sekitarnya ini. Yang pertama ada lapangan pacuan kuda Tegal Waton. Ini lapangan pacuan kuda yang paling terkenal di Salatiga dan paling besar. Yang kedua ada Atlantic Dreamland. Yang ketiga ada Formula Trick Indonesia. Yang keempat ada SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Yang kelima ada Jalan Utama Semarang Solo. Yang keenam ada Terminal Tingkir Salatiga, ketujuh ada Exit Tol Salatiga, dan ke-8 ada Hotel Laras Asri Salatiga. Ya, ini di jarak 1 km dari lokasi, terhitungnya masih dekat sama lokasi. Untuk identifikasi permasalahan wilayah perancangan yaitu belum ada tiket pengelolaan dari pemerintah setempat, jadi kalau ada wisatawan yang berkunjung hanya membayar parkir saja sebesar Rp2.000. Belum ada gerbang utama yang
berguna sebagai tanda menunjukkan lokasi wisata, hanya ada petunjuk jalan melalui papan kecil. Tidak ada penginapan seperti hotel, resort, villa, guest house di sekitar wilayah perancangan, sehingga harus mencari tempat agak jauh dari lokasi untuk mencari penginapan. Tidak ada kafe atau tempat makan untuk pengunjung, hanya ada warung penjual kopi dan gorengan di sekitar wilayah perancangan. Kolam renang belum diperbaiki atau direnovasi sehingga dasar kolam renang pada lokasi perancangan masih batu dan tanah alami. Analisis daya tampung perencanaan lokasi wisata. Rumus yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan wisata ini saya mengambil dari Cifuentes 1992 hasil modifikasi dengan penelitian Douglas 1975 oleh Vandeli dan Muhammad 2009, yaitu sebagai berikut. PCC di sini adalah batas maksimum kunjungan dalam satu hari. A di sini adalah luas area yang digunakan untuk wisata. B adalah luas area yang dibutuhkan seorang wisatawan untuk berwisata dengan tetap memperoleh kepuasan. B ini saya berasumsi sendiri ya. Yang RF itu faktor rotasi. RF itu rumusnya masa buka sama waktu rata-rata kunjungan. Masa buka itu diambil dari realnya di Senjoyo, waktu rata-rata kunjungan saya ambil asumsi sendiri. Dari hasil perhitungan rumus ini dapat disimpulkan yaitu lokasi kawasan wisata air Senjoyo dengan luas 3,3 hektar dapat menampung 904 jiwa. Terus yang selanjutnya analisa kunjungan wisatawan. Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya dengan maksud ingin berlibur, rekreasi, olahraga, mengunjungi teman dan keluarga, bermain, dan hanya sekedar melepas stres. Analisa kunjungan wisatawan Kabupaten Semarang tahun 2006 dari tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat ya. Sumber ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Analisa kunjungan perharinya berdasarkan data jumlah pengunjung di wisata air Senjoyo, jumlah rata-ratanya itu adalah 24.850. Maka untuk jumlah rata-rata pengunjung setiap hari yaitu jumlah pengunjung per tahun dibagi harinya, totalnya 68 jiwa setiap harinya. Analisa kebutuhan ruang ini untuk ruang pengelola saya mengambil 6,5 meter persegi untuk satu orang, sumbernya asumsi saya ya. Di sini bisa dilihat ada ruang pengelola, musola, toilet umum, ruang ganti dan bilas, gazebo, pos jaga, playground, gerbang masuk atau gerbang tiket masuk, kios oleh-oleh, kafetaria, resto, pembakaran sampah. Ada penginapan kontak, area camping, area parkir, area spot foto, area budidaya ikan, area kolam renang, dan TIC. Dari hasil analisa saya di atas, kebutuhan ruang yang saya perlukan untuk ruang pengelola adalah 53,5 meter persegi. Untuk musola muat 30 orang adalah 70 meter persegi. Toilet umum muat untuk 14 orang adalah 17,78 meter persegi. Ruang ganti dan bilas 20 meter persegi. Gazebo 120 meter persegi. Playground 80 meter persegi, pos jaga 2,5 meter persegi, gerbang tiket masuk 3 meter persegi, kios oleh-oleh 150 meter persegi, resto kafetaria 105 meter persegi, penginapan 375 meter persegi, area camping ground 520 meter persegi,
Area parkir 1.560 meter persegi, area spot foto 200 meter persegi, area budidaya ikan ini realnya di Senjoyo ya 5.606 meter persegi, pembakaran sampah 4 meter persegi, kolam renang juga realnya yang sudah ada di Senjoyo yaitu 196 meter persegi, TIC 4 meter persegi. Total kebutuhan ruang yang saya butuhkan untuk perencanaan wisata air Senjoyo ini yaitu 9.086 meter persegi. Analisis arah mata angin dan orientasi matahari. Kondisi pencahayaan pada set, yaitu pencahayaan pada area mata air cukup baik, pencahayaan pada area camping ground dan pencahayaan penginapan kurang karena masih banyaknya pohon besar dan rindang di area tersebut. Standar pencahayaan menurut peraturan. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang bangunan gedung. Pasal 37. Setiap bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya harus dilengkapi dengan sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan agar kegiatan pada bangunan gedung dapat dilaksanakan secara efektif, nyaman, dan hemat energi. Ketentuan sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 21 itu sistem pencahayaan alami, sistem pencahayaan buatan, ketentuan sistem pencahayaan yang keempat, ketentuan sistem pencahayaan buatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 digunakan untuk perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pencahayaan dan bangunan gedung. Sistem pencahayaan buatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 termasuk pencahayaan darurat. Pencahayaan darurat sebagaimana yang dimaksud itu harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman. Konsep menggunakan vegetasi pemantulan terhadap sinar matahari serta bisa memberikan kesejukan dalam bangunan. Yang kedua, penggunaan shading atau tirisan sebagai penghalang sinar matahari yang langsung masuk ke dalam bangunan. Kondisi arah mata angin pada set. Angin di wilayah Indonesia pada umumnya berhembus dari timur ke barat daya. Angin paling kencang datang dari arah utara. Standar penghawaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Setiap bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi harus dilengkapi dengan sistem penghawaan. Sistem penghawaan sebagaimana yang dimaksud bertujuan untuk menjamin terjadinya pergantian udara segar, menjaga kualitas udara sehat dalam ruangan dan dalam bangunan, serta menghilangkan kelembapan, bau, asap, panas, bakteri, partikel debu, dan polutan di udara sesuai kebutuhan. Ketentuan sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud, itu ada ventilasi alami, ventilasi mekanis. Dalam hal ketentuan ventilasi alami sebagaimana yang dimaksud tidak dapat dipenuhi harus disediakan ventilasi mekanis. Penerapan sistem ventilasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung. Konsep yang akan dijalankan yaitu memaksimalkan penghawaan alami pada bangunan agar menghemat listrik. Penggunaan vegetasi sebagai upaya untuk membelokkan arah mata angin dengan tujuan mengurangi beban angin pada bangunan dan mengurangi polusi udara. Analisa pembagian zona, ada private, semi-private, publik, sama service. Private sendiri merupakan area yang tidak dapat digunakan untuk semua orang atau tidak bisa diakses untuk umum. Dalam kebutuhan ruang saya ini, ruang private itu masuk ruang pengelola dan penginapan. Semi-private merupakan area yang dapat diakses untuk yang berkepentingan. Semi-private
Dalam wisata air Senjoyo ini ada kios oleh-oleh, kafetaria atau resto, dan TIC. Publik merupakan area yang dapat digunakan untuk semua orang atau bisa diakses untuk umum, yaitu camping ground, playground, musola, gerbang tiket masuk, area spot foto, area budidaya ikan, kolam renang, dan gazebo. Servis merupakan area yang tidak diakses oleh umum, hanya orang-orang tertentu yang memasukinya, yaitu toilet umum, ruang ganti dan bilas, dan pos jaga. Analisis hubungan antar ruang ini bisa dilihat ya. Keterangannya untuk merah itu dekat, sedang hijau, dan kuning itu jauh. Ini untuk zona pertama ada ruang pengelola, musola, toilet umum, ruang ganti dan bilas, gazebo, playground, kios oleh-oleh, resto atau kafetaria, penginapan, camping ground, spot foto, budidaya ikan, kolam renang, dan TIC. Untuk zona 2 itu ada parkir, pos jaga, gerbang tiket masuk, sama pembakaran sampah. Dengan demikian, satu ruang mempunyai hubungan dengan ruang yang lain dan mereka mempunyai hubungan antar ruang spesifik. Ruang yang berhubungan dekat kegiatannya maka akan ditempatkan berdekatan dalam suatu perancangan ruang. Kelompok-kelompok ruang ini kemudian menjadi suatu komponen denah yang sudah mulai kompleks dan menjadi dasar peletakan ruang pada denah. Analisa tapak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2013 sebagai berikut. Luas tanahnya 3,3 hektar, lebar jalan 4 meter, kondisi tanah berkontur, KDB-nya 60%, KLB-nya 2, RTH-nya masih tinggi di Kota Salatiga yaitu 40%, dan GSB-nya setengah jalan. Analisis aksesibilitas. Dari exit tol Senjoyo menuju Senjoyo ini cukup dekat, yaitu hanya 3,9 meter dan dapat diakses dalam waktu 8 menit. Untuk terminal Tingkir hanya 2,4 km dapat diakses dalam waktu 7 menit. Untuk Atlantic Dreamland jaraknya hanya 3 km, dapat diakses selama 8 menit. Untuk lapangan pacuan kuda Tegal Waton hanya 2,1 km, dapat diakses selama 6 menit. Untuk SMK Telekomunikasi Tunas Harapan jarak 19 km, dapat diakses selama 5 menit. Untuk Laras Asri Hotel dan Resort jaraknya 4,7 km, dapat diakses selama 7 menit. Sumbernya ini dari Google Maps ya. Terus analisis jaringan jalan. Jaringan jalan itu jalan utama hanya bisa dilewatin mobil, motor, sama minibus. Kondisi jalannya itu lebarnya 4 meter dengan kondisi jalan aspal tipis dan rusak. Ini gambar sumbernya dari Google Maps. Untuk konsep jaringan jalan yang akan saya gunakan, jalan utama bisa dilewatin untuk mobil, motor, bus, sama minibus. Konsepnya lebar jalan 7 meter dengan material aspal. Selanjutnya analisis penerangan jalan. Kondisi pada set itu belum terdapat penerangan jalan area tapak dan sekitar tapak. Konsep penerangan jalan yang akan digunakan menurut Permen Nomor 3 Tahun 2008, lampu atau penerangan dapat dipasang terintegrasi dengan elemen lainnya yang berbentuk tiang seperti tiang penaung dengan menyesuaikan tingginya. Tiang lampu atau penerangan yang berdiri sendiri sebaiknya diletakkan dengan jarak minimum 6-7 meter antar lampu. Konsep yang akan saya jalankan di sini pada area jalan tapak akan diterapkan penerangan dengan lampu taman dengan jarak 6 meter. Seperti ini contoh lampunya, gambar diambil dari Google. Analisa vegetasi. Yang pertama itu ada pohon beringin, fungsinya menyerap air lebih banyak, menciptakan udara segar dan menjadikan tempat teduh. Yang kedua ada pohon trembesi, fungsinya menyerap air, peneduh, kayak
oksigen, banyak menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, pohon tersen untuk parkir. Peneduh di tempat parkir, buahnya sangat bermanfaat untuk kesehatan. Yang keempat, pohon ketapang kencana, tanaman hias, peneduh dari sinar matahari, menyerap polusi, menyejukkan sekitar. Yang kelima, ada pohon kiara payung, bermanfaat sebagai peneduh. Yang keenam, ada pohon angsara, bermanfaat sebagai peneduh, menyerap polusi sekitar. Itu rumput, penyubur tanah, menggantikan kesan kosong agar lebih menarik. Konsep set plan dan jaringan jalan. Yang besar ini jalan utama direncanakan dengan material aspal dikarenakan selain digunakan oleh pejalan kaki juga akan dilalui oleh kendaraan seperti sepeda motor dan mobil roda 4. Yang kecil ini jalan pedestrian. Jalan pedestrian direncanakan menggunakan material paving block digunakan oleh pejalan kaki. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan. Terima kasih panjang, lebar ya. Iya, Pak. Presentasinya sampai Bonte pun tidur kayaknya tuh. Iya, Pak. Baik, saya coba Iya, Pak. ulas ya, saya coba ulas sebentar terkait dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Mila. Coba dipaparkan di pertama dulu. Pertama, Pak. Slide pertama. Oke, di slide kedua coba. Slide kedua Ini, Pak. ya kayak gitu. Slide kedua atasnya. Oh iya. Oke, jadi upayakan kalau di dalam PowerPoint ini kan PowerPoint ya, di dalam membuat latar belakang jangan upayakan sedikit membuat kalimat, jangan terlalu isi slide itu penuh dengan kalimat seperti itu. Mila bisa membuat solusinya dengan membuat diagram alur di dalam menjelaskan latar belakang gitu. Supaya apa? Supaya ketika presentasi Mila menjelaskan, Mila itu tidak membaca gitu ya. Oh iya. Ini penting karena arsitek itu kekuatannya adalah di komunikasi presentasi. Selain bisa menyajikan presentasi yang secara view mata, kasat mata itu istilahnya enak dilihat ya. Jadi penyajian pun memang harus diupayakan semenarik mungkin ya, tidak norak tapi menarik, elegan ya, seperti itu. Yang kedua adalah dalam hal penyajian presentasi di dalam PowerPoint itu upayakan menghindari namanya banyak kalimat seperti itu. Nanti saya akan coba sharekan terkait tugas akhirnya Mas Rijal ya. Dia sudah saya berikan arahan jangan banyak kata-kata dan menurut saya lebih menarik di dalam penyajiannya. Jadi itu pertama ya, Mila, kayak gini itu jangan terlalu banyak kata-kata lah, dibuat diagram saja alurnya untuk menjelaskan mengenai maksud tujuan latar belakang. Oke, yang kedua adalah di sini slide ketiga coba. Slide ketiga. Oke, ini mengenai peraturan kebijakan. Oke, tidak masalah. Jadi, kenapa lagi-lagi di dalam tinjauan pustaka itu selalu kita ini untuk semuanya ya. Jadi, kenapa harus seperti itu ya? Karena memang kita di dalam sisi akademisi yang kita pelajari di dalam membuat sebuah perencanaan itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah referensi berdasarkan tenaga ahlinya arsitektur ketika berbicara perencanaan desain.
seperti itu. Misalkan kalau perancangan kota, maka harus kalian mencari referensi mengenai ahli arsitektur kota yang berbahas mengenai studi sesuai dengan yang kalian buat kayak gitu. Nah, apa yang dicari di dalam para ahli itu adalah bagaimana mereka kalian ambil di dalam para ahli tersebut adalah indikator atau variabel-variabel apa yang untuk memperkuat kebutuhan ruang yang akan kalian buat seperti itu di dalam perencanaan desain seperti itu. Nah, kebutuhan-kebutuhan ruang menurut para ahli itu harus kalian akomodir seperti itu, ya. Karena itu dasar ketika referensi kalian ketika kalian menyusun kebutuhan ruang. Banyak mahasiswa yang istilahnya ketika ditanya mengenai referensi kebutuhan ruang, masih banyak yang tidak paham dasarnya dari mana, pengambilannya dari mana. Banyak yang menjawab dari istilahnya dari Google, Pak, dan sebagainya, Pak, ataupun dari teman, Pak, dan sebagainya. Nah, bagi seorang arsitek ketika kalian nanti mempresentasikan di kementerian, di Pemda, ataupun di swasta, ketika kalian merumuskan kebutuhan ruang, ya, pasti akan ditanya, sudah diakomodir belum pedoman berdasarkan peraturan? Sudah diakomodir belum peraturan berdasarkan studi preseden dan sebagainya? Nah, kenapa saya selalu cerewet studi preseden dan peraturan? Karena saya pun selalu ketika merencanakan desain, itu selalu untuk membuat sebuah perancangan kebutuhan ruang yang komplit, ya, ataupun ya beda dengan yang lainnya, itu selalu saya dua itu yang selalu saya dasar saya di dalam merencanakan kebutuhan ruang seperti itu. Jadi studi preseden, para ahli, ya, kemudian juga pedoman, itu saya selalu mengakomodir dari tiga sumber tersebut. Nah, dari tiga sumber itulah saya buat kesimpulan kebutuhan ruang apa saja yang tepat untuk lokasi yang akan kita desain seperti itu. Nah, makanya hasilnya ketika merencanakan, ya, itu lebih komplit kebutuhan ruangnya. Jadi banyak ketika baik itu dari kementerian, dari Pemda dan sebagainya, ketika melihat kebutuhan ruangnya, ya, kalau sudah 3 poin itu, 3 sumber itu kalian akomodir, tidak akan ada lagi ulasan dari mereka untuk mengkritisi kebutuhan ruang. Ya, seperti itu. Karena berbeda, saya mengamati banyak kayak di konsultan ya, yang bergerak di kementerian maupun di kota kabupaten yang merencanakan ruang dan sebagainya. Referensi mereka tidak jelas, sehingga ketika menghasilkan desain, perencanaan desain, ya, desain itu sudah jadi secara visual bagus kayak gitu. Mereka mempunyai ahli arsitektur yang desainnya bagus. Namun secara visual, kebutuhan itu monoton, istilahnya tidak banyak hal kebutuhan ruang yang ternyata tidak diakomodir dalam desain. Nah, apabila hal tersebut terjadi, ya salah satunya karena mereka belum memahami seperti itu. Bagaimana mencari referensi kebutuhan ruang. Nah, di sini Mila dan yang lainnya yang saya lihat sudah mengakomodir tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah di sini. Jadi ketika membaca peraturan itu yang berkaitan, misalkan ini wisata ya, penyelenggaraan usaha pariwisata, maka bukan hanya kebutuhan ruang gitu ya yang harus diakomodir. Sebetulnya ya, kebutuhan ruang itu adalah bagian di dalam perencanaan. Tapi yang paling tahapan yang kedua adalah di dalam pedoman peraturan itu selalu menginginkan kriteria yang diharapkan oleh pemerintah. Seperti apa? Kenapa lagi-lagi pemerintah ya? Kenapa tidak mengacu pemerintah luar dan sebagainya? Karena memang pemerintah kita sudah menetapkan standarnya.
Nah, standar ini memang harus dilakukan, dipenuhi oleh seluruh arsitektur yang bekerja di Indonesia. Nah, Mila di sini sudah mencoba mengakomodir ya selain kriteria yang diharapkan di dalam mendesain pariwisata. Ya, dilihat berdasarkan per pasalnya ya. Berdasarkan per pasalnya bahwa di sini ini salah satu contohnya ya. Pasal 1, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia. Nah, kalau Mila di sini memperhatikan secara spesifik bahwa harapan pemerintah pada pedoman penyelenggaraan usaha pariwisata itu adalah bagaimana seorang arsitek itu memiliki kewajiban melakukan perencanaan itu di dalam mendesainnya itu memiliki sisi keunikan, ya, unik dan indah. Itu hal yang berkaitan yang paling harus erat. Karena kenapa? Banyak juga arsitek yang selalu ingin membuat ciri khas bangunan yang unik, namun tidak indah, kayak gitu, cenderung dipaksakan. Jadi kalian boleh membuat sebuah sebuah bentuk bangunan dari simbol ya, dari apapun itu. Namun jangan lupa bahwa hasil yang ide yang kalian buat itu harus indah, harus seimbang. Jangan sampai cenderung hasil desain bangunan yang diharapkan unik, namun jadinya adalah cenderung dipaksakan. Seperti itu. Nah, keunikan ini justru adalah kekuatan sebagai seorang arsitektur. Apalagi pariwisata ini kan cenderungnya adalah kawasannya. Waktunya habisnya adalah untuk merancang kawasan lingkungannya, ya, utilitas dan sebagainya. Jadi jangan lupa dilupakan juga bangunan. Nah, bagaimana kalian di sini ya berdasarkan amanah tahun 2015 bahwa bagaimana membuat sebuah bangunan di dalam kawasan wisata itu yang cenderung unik dan indah. Karena apa? Karena fungsinya arsitek itu seperti itu. Fungsinya adalah arsitektur terlibat di dalam mendesain adalah agar membuat sebuah bangunan yang unik dan indah. Kalau misalkan kalian di sini membuat kawasan wisata dengan bangunan yang hanya monoton, yang istilahnya hanya kotak, yang istilahnya orang sipil pun bisa dilakukan, tidak ada fungsinya kalian sebagai seorang arsitek. Udah orang sipil saja yang buat, cukup pakai AutoCAD ya kalau memang bentuknya bangunannya ya standar saja. Nah, itulah. Jadi di sini dijelaskan, jadi pada kalau Mila di sini sudah mengakomodir, jadi bahwa daya tarik wisata itu harusnya unik. Berarti bagaimana Mila membuat sebuah konsep kawasan yang unik sebagai kawasan maupun unik sebagai bangunan. Nah, unik ini bisa diakomodir untuk bangunan ya bisa diambil dari simbol-simbol. Bebas, simbolnya sesuai dengan historisnya lokasi studi kalian. Ya gitu. Bisa jadi sosial budayanya dibentuk menjadi sebuah bangunan dan sebagainya, itu bebas. Nah, yang ketiga di sini bahwa usaha pariwisata berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, intelektual setiap wisata dengan rekreasi perjalanan. Nah, di sini ada wisata hal yang paling penting bahwa di dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, bahwa di dalam merancang kawasan wisata itu bukan hanya sebagai rekreasi. Ya, karena kenapa? Istilahnya karena di sini di dalam peraturan penyelenggaraan usaha pariwisata tahun 2015 ternyata amanah yang disampaikan adalah rekreasi wisatawan ini harus dipenuhi kebutuhannya yaitu jasmani, rohani, intelektual ya di dalam wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata yang kalian desain. Kalian harus memikirkan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan wisata dalam hal jasmani, rohani, intelektual itu bisa dituangkan di dalam desain kalian. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya lagi yang paling penting di sini bahwa
pariwisata adalah yang dia selalu diamanatkan adalah harapannya itu selalu memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, rasa cinta tanah air dan sebagainya. Ya. Dan ini pariwisata ini memang kembali lagi bahwa kenapa banyak bule-bule ya, mulai dari Asia maupun dari Eropa, ya itu selalu berwisata lama ke Bali, ke Lombok. Ya. Dulu Bali, sekarang sudah berkembang ke Lombok, ke Labuan Bajo, ke Medan itu Danau Toba dan sebagainya. Karena salah satu ketika saya pernah survei di Lombok, mereka itu ternyata diberikan kesempatan untuk liburan dalam 1 tahun itu ada dua bulan itu diberikan jatah liburan, dan mereka menghabiskan liburannya itu di Indonesia. 2 bulan itu ya itu berkeliling di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Indonesia yang dipilih? Karena kenapa? Dari sisi kebudayaan, dari sisi keindahan, dari sisi kebangunan historis itu mereka tidak miliki di negara mereka. Seperti itu. Makanya Bali itu dulu itu sampai sekarang itu merupakan wisatawan yang paling besar ya istilahnya kunjungan. Karena memang istilahnya daya tarik mereka tidak di Eropa, di Asia lainnya tidak memiliki kebudayaan yang ada di seperti di Bali, seperti itu. Makanya dari dasar tolak ukur kesuksesan Bali itulah ketika mulai 2013-2010 ya kalau nggak salah 2012 sampai ke mengamanahkan kepada Kementerian Pariwisata bahwa di dalam mendesain pariwisata itu harus membuat sebuah desain yang historisnya memunculkan kebudayaan sosial dan kebudayaan di dalam implementasi perancangan desain. Seperti itu. Supaya apa? Supaya menjadikan nilai tambah daya tarik bagi bule-bule lagi yang mau berkunjung ke Indonesia itu bisa misalkan contoh setelah Lombok Bali sudah selesai bisa ke Bandung ataupun ke Sumatera dan sebagainya ataupun ke wilayah-wilayah potensi yang lainnya yang memang disuguhkan dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Jadi ya tugas kalian kalau kalian diminta nanti di dalam ketika kalian menjadi seorang sarjana ya jangan lupakan bahwa desain yang harus sesuai amanah di dalam perancangan pariwisata, bahwa harus memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa supaya apa? Ketika wisatawan dari luar itu balik ke negaranya selalu ingat dengan liburannya mereka ke Indonesia. Karena apa? Mindset mereka itu yang tertanamkan adalah liburan yang memang tidak pernah dikunjungi, yang ada di negara. Ini salah satu yang poin berbicara dengan tujuan yang dibuat oleh Mila slide ketiga ini adalah mengakomodir konsep yang akan diharapkan ketika di dalam membuat perancangan desain. Jadi Mila itu harus mengakomodir ini di dalam konsepnya, fasad dan sebagainya. Oke, yang 4. Mila. Ya, pembahasan konsep yang diterapkan, oke lah ini silakan saja, tapi jangan lupa bahwa konsep apapun harus kebudayaan itu harus di sosial budaya ya karakternya harus tetap dibawa di dalam konsep apapun. Oke, next. Silakan Mila. Oke, terus lambat ini. Oke, ini analisis SWOT. Jadi sebelum analisis SWOT, upayakan ini sebetulnya analisis SWOT ini, ya. Ketika berbicara analisis SWOT, sebetulnya analisis SWOT ini dasarnya adalah dari potensi dan masalah.
Ya, Mila ya. Jadi dari potensi masalah. Jadi sebelum memunculkan analisis SWOT, maka harus membuat slide potensi dan masalahnya. Kayak gitu. Jadi yang ada di analisis SWOT ini di sini nih kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman itu harus dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, nanti dibuat analisis di sini, analisis SWOT. Jadi Mila tiba-tiba ujug-ujug ada analisis SWOT ya, tanpa menjelaskan masalahnya ke potensi dan masalahnya. Seperti itu. Oke, next. Oke, ini nggak masalah, itu dampak pariwisata. Identifikasi, oke. Terus, fenomena ini juga apa yang fenomena ya, upayakan jangan banyak fenomena, jangan banyak kata-kata ya, kalimat ya, nomor 9 nih, slide 9. Coba 9. Nah, kayak gini nih. Ini jangan seperti ini, kalau bisa dibuat diagram atau bagaimana lah. Seperti itu. Oke. Coba bilang, oke. Terus ke bawah, identifikasi kebutuhan ruang. Nah, ini para ahli presiden dan peraturan ya. Nah, kalau bisa ini peraturan, itu pakai yang nomor 3 tahun 2018 saja. Ya, bukan 50. Ya, karena di sana sudah diakomodir fasilitas apa saja yang harus disediakan di pariwisata. Oke, next. Ini definisi kawasan. Nah, kalau kayak gini, ini coba definisi kawasan. Oke, definisi kawasan upayakan juga di dalam ini udah menjelaskan. Kalau bisa di dalam membuat slide, ya, upayakan memaksimalkan kertas. Ya, jangan sampai ada kertas yang kosong, Mila, di sini. Ya, yang lahan mau. Jadi kalaupun ini karena kan fungsinya adalah fungsi Mila membuat slide delineasi kawasan itu adalah ingin menunjukkan lokasi kawasannya. Ya, maka delineasi kawasan ini seharusnya dibesarkan, jangan kecil seperti ini. Jadi maksimalkan aja, dipulkan ini. Jadi semua slide ini dimanfaatkan yang kosong-kosong ini untuk memaksimalkan gambar yang ada di sini. Seperti itu. Ya, supaya apa? Ketika full memaksimalkan slide, ya, jadi gambarnya terlihat, ya, lokasinya tidak kecil seperti ini. Nah, tambahannya adalah ketika delineasi kawasan jangan lupa ditambahkan luas lahannya, luas lahan delineasinya. Seperti ini. Oke, next. Baik, Pak. Nah, seperti ini. Ini oke lah, identifikasi potensi. Ini nanti dimaksimalkan lagi, jadi jangan sampai ada ruang-ruang kosong ya sebelah kiri, kanan ya. Seperti itu. Foto-fotonya pun dimaksimalkan saja, jangan sampai ada ruang-ruang putih ini. Supaya apa? Supaya hasil gambarnya memang terlihat jelas kayak gitu. Dan oke lah, kalau potensi tidak perlu ada penjelasan lah, cukup dengan spot foto dan sebagainya, jembatan dan sebagainya. Oke, next. Oke, ini potensi. Masalahnya mana? Oke, nih. Nah, ini masalah sama seharusnya dibuat seperti yang potensi. Harus ada gambarnya. Harus ada lokasinya di mana, gitu. Jadi pertama sama seperti delineasi kawasan yang tadi, tapi ditunjukkan ketika menampilkan gambar itu tunjukkan dengan penomoran. Jadi gambar ini lokasinya di mana, diberikan penjelasan masalahnya apa. Jadi mindset si pembaca itu ketika mendengarkan presentasi Mila itu jelas. Jelasnya seperti apa? Jelas lokasinya di mana, ya kan? Karena sudah menampilkan
titik lokasinya, jelas menampilkan fotonya, kondisi masalah fotonya seperti apa, dan jelas informasinya, masalahnya apa, secara deskriptif. Nah, itu yang harus ketika Mila dan yang lainnya mempresentasikan. Jadi, salah satu contohnya adalah mengidentifikasi permasalahan. Ya, kalau yang Mila sampaikan di sini adalah Mila hanya menjabarkan masalahnya dengan deskripsi. Jadi si pembaca itu hanya diberikan pemahaman masalahnya apa saja secara deskripsi. Tapi Mila pun harus memperhatikan bahwa si pembaca itu ketika diberikan penjelasan ini masalahnya, yang terpikirkan di dalam pikiran dia ketika memperhatikan Mila adalah lokasinya di mana ya? Terus masalahnya wujudnya tuh bentuknya seperti apa ya? Nah, itu kekurangan yang harus Mila. Jadi upayakan di dalam presentasi itu jangan setengah-setengah. Kita sebagai seorang arsitek ya, tentunya deskriptif, terus foto, lokasi, titik lokasi itu merupakan standar minimal yang harus dipenuhi. Ya. Titik lokasi, foto lokasi, deskriptif itu standar minimal ketika dalam menyajikan presentasi. Lebih canggih lagi dengan membuat video. Ketika menjelaskan masalah, titik lokasi sudah ada, fotonya sudah ada, menjelaskan lebih detail ada videonya. Itu lebih bagus lagi. Itu lebih ketika Mila sebagai mempresentasikan itu kepada seorang audiens, itu memberikan informasi yang full. Oke, gitu Mila ya? Ya, Pak. Oke, next. Oke, ini nanti ditambahkan subbab ketika berbicara analisis ya. Nah, oke, ini Mila sudah mungkin ini Mila sering koordinasi dengan kakak kelasnya ya. Jadi di sini hal yang paling penting ya, karena sebelumnya saya pun kadang-kadang ini baru mulai angkatan 2015 gitu, ada namanya daya tampung. Sebelumnya belum ada. Dan ini memang saya berikan masukan karena kenapa? Analisis daya tampung ini merupakan hal yang paling penting. Ya. Kenapa hal yang paling penting? Karena supaya kita daya tampung itu sebetulnya dari dasar kita ketika kita menyiapkan fasilitas sarana prasarana. Kenapa daya tampung tersebut menjadikan dasar? Contoh di sini Mila menyajikan bahwa luas delineasi kawasan 3,3 hektar itu memiliki hasil perhitungannya adalah daya tampung 904 jiwa. Kenapa harus dihitung? Yang pertama, fungsi dihitung sebagai seorang pengelola itu adalah pertama adalah untuk kita sebagai seorang pengelola mengetahui berapa maksimal daya tampungnya. Supaya apa? Supaya di dalam kawasan wisata itu tidak kredit. Wisatawan tetap nyaman dan sebagainya. Maka perlu adanya daya tampung. Ya. Dan ini Mila sudah ketika Mila menyampaikan ke pengelola, Pak ini maksimal 904. Maka ya udah buat standarnya 800. Itu terserah pengelola ya, atau mau 900 tidak masalah. Yang penting tidak boleh melebihi 904. Karena ini maksimumnya. Jadi ini akan memberikan guidance kepada pengelola seberapa maksimum yang harus tiket yang harus dikeluarkan setiap harinya, seperti itu. Karena banyak juga kejadian ya, yang pengelolanya kurang baik karena memang lebih memperhatikan keuntungan. Contoh lah, pernah saya ke Lembang ya, cari ater ya, karena memang tidak memikirkan daya tampung ya, akhirnya tiket terus dijual, wisatawan terus masuk ke Sari Ater ya, akhirnya penuh. Nah itu akan menyebabkan apa? Ya kekecewaan pada wisatawan. Karena kenapa? Wisatawan itu tidak sesuai dengan amanah
penyelenggaraan pariwisata, kenyamanan, keindahan dan sebagainya. Karena apa? Terlalu crowded. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa daya tampung itu paling penting? Adalah untuk mempersiapkan seberapa luasan kebutuhan ruang yang harus disediakan. Contoh, toilet. Ketika sudah mengetahui bahwa daya tampungnya itu 904 jiwa, maka harus disediakan berapa toilet. Nah, itu dasarnya dari sana. Kemudian untuk pedestrian, lebarnya, ya. Lebar pedestrian, kalau maksimumnya itu adalah 904, itu ada perhitungannya sebetulnya. Dengan 904 jiwa, itu akan keluar berapa lebarnya, minimum yang harus disediakan. Seperti itu. Jadi ketika di project itu, hitungannya dari sana, dari angka 904. Betul. Terus juga misalkan ruangan ya, ada satu ruangan gedung ya, misalkan di wisatawan itu menampungnya adalah 904 jiwa ya kan, berarti luasannya itu ya harus sesuai dengan 904 jiwa. Kalaupun tidak ya, dipresentasikan saja maksimum berapa maksimalnya. Kalau misalkan terlalu luas, ya dimaksimalkan aja. Oh, berarti 40% saja. Berarti sekitar 300 jiwa yang bisa masuk ke sana, ke aula tersebut, ya, misalkan dan sebagainya. Semua perhitungan utilitas dan sebagainya itu adalah dari angka ini. Jadi ini fungsi dari analisis daya tampung. Oke, next. Ya, ini analisis kunjungan. Ya, bahwa di sini ini penting juga. Ini sebetulnya tugas akhirnya Saiful, tugas akhir Mas Kang Saiful, terus apalah yang ini saya ajarkan seperti ini. Jadi analisis kunjungan wisatawan ini adalah untuk melihat kalau misalkan kondisi wisata wisatawan wisata yang ada di sana itu masih existingnya sudah ada, maka kalian harus melihat existing yang ada di sana, pengunjungnya berapa, per harinya berapa, per minggunya berapa, per bulannya berapa, per tahunnya berapa. Nanti bisa diakumulasikan dengan per harinya. Nah, di sini dijelaskan bahwa per harinya itu adalah 68 jiwa per harinya. Berarti minimal standar yang dipenuhi itu adalah sebetulnya untuk hari-hari biasa itu adalah 68 jiwa. Namun juga harus dihitung perkiraan untuk weekend. Maka tentunya harus dilihat historis dari jumlah wisatawan hari weekend, Sabtu Minggu. Karena biasanya weekday dan weekend itu berbeda. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, sampai 5 kali lipat. Makanya harus dilihat dari historisnya. Jadi ada 2 cara, yaitu berdasarkan data kunjungan. Ya. Yang kedua dari data kunjungan juga, namun dilihat dari jumlah pengunjung maksimal yang biasa yang dikunjungi, misalkan Sabtu Minggu, itu yang diambil. Jadi ketika berbicara seperti ini, bahwa tadi kan 930 sekian, jadi per tahunnya ini rata-rata per hari adalah hanya 68 jiwa. Ya, seperti itu. Kalau weekend misalkan 3 kali lipat ya 300, berarti dengan luas lahan yang daya tampung yang dibuat oleh Mila itu untuk jangka waktu 10 tahun, 15 tahun itu masih memungkinkan. Karena memang pengunjungnya masih di bawah 200, 300. Oke, terus next. Nah, di sini setelah menghitung daya tampung, ya, maka di sini barulah
mikirkan terkait kebutuhan ruangnya. Nah, kebutuhan ruang ini ya, yang dihitung jangan sampai lebih dari delineasi kawasan yang ditetapkan. Delineasi kawasan yang ditetapkan itu harus ingat bukan diisi dengan bangunan saja, ya. Harus diperhatikan dulu dengan namanya intensitas pemanfaatan ruang. Di dalam intensitas pemanfaatan ruang itu ada namanya kebutuhan ruang, luasan lahan yang maksimalnya berapa, RTH-nya berapa, KBB, KLB dan sebagainya. Nah, yang paling poin penting adalah ketika RTH, misalkan tadi 3 hektar, standar minimal itu adalah 30% itu ruang terbuka hijau, ketetapannya ya. Tapi lagi-lagi, ketetapan itu adalah ketetapan nasional. Biasanya masing-masing daerah itu memiliki RTH, ketetapan RTH yang berbeda-beda. Bisa tinggi, bisa direndahkan. Kayak Bekasi, kota sudah Bekasi tidak mungkin 30%. Misalnya 20%, 10%. Seperti itu, sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Namun daerah-daerah yang masih rendah tingkat intensitas pemanfaatan ruang terbukanya, itu biasanya mereka menetapkan sampai 40%. Nah, kalau 40%, ya lagi-lagi Mila harus mencari peraturan RT RW-nya, penetapan RTH-nya berapa di sana untuk wisata ini. Kalau misalkannya 40%, berarti maksimal itu berarti 1,5 hektar itu adalah harus ruang terbuka hijau. Sisanya bisa digunakan oleh bangunan dan sebagainya. Jadi nanti bisa dikelompokkan untuk intensitas pemanfaatan ruang. Dan ini salah satunya untuk mengakomodir kebutuhan ruangnya. Nah, kekurangan Mila di sini adalah Mila belum mengakomodir peraturan nomor 3 tahun 2018. Di sana adalah peraturan mengenai standar yang dibiayai oleh pusat untuk kebutuhan fisik. Jadi biasanya Pemda itu mendapatkan bantuan fisik untuk wisata di daerahnya dengan ketetapan yang sudah ada di Pedoman nomor 3 tahun 2018. Seperti itu. Nah, di sana sudah ada 14 item bangunan yang akan difasilitasi dan didanai oleh pemerintah. Itu harus diakomodir kayak gitu. Karena kalau tidak diakomodir, ya misalkan Mila nih membuat di luar tidak mengakomodir tahun 2018 itu, ya misalkan membuat bangunan yang di luar berdasarkan pedoman, dampaknya adalah Pemda tidak akan bisa mendapatkan pendanaan dari pusat. Karena kenapa? Karena memang penetapannya sudah distandarkan. 14 item itulah yang harus terpenuhi apabila ini didanai. Nanti akan coba sharekan mengenai pedoman nomor 3 tahun 2018. Nah, ini Mila sudah mengakomodir. Oke, terus next. Untuk kebutuhan ruangnya. Next. Oke, next. Terus ini kebutuhan ruang. Oke, ini analisis, coba ke analisis. Oke, ini standar lah ya untuk analisisnya. Nah, kalau bisa upayakan gambar-gambar itu jangan kecil-kecil ya, diperbesar aja, dimaksimalkan sesuai dengan yang masih ruang kosong warna biru ini, supaya terlihat seperti itu. Oke, next. Oke, ini pembagian zona, udah paham lah semuanya ya. Nah, next ini kebutuhan. Nah, hubungan antar ruang. Ketika kalian sudah bisa memahami, ya, sudah mengetahui kebutuhan ruang apa saja yang akan diakomodir di dalam perencanaan pariwisata, maka fungsi selanjutnya adalah kalian harus menganalisis hubungan antar ruang, ya, hubungan fungsional. Yang dekat, bangunan yang dekat, sedang, dan jauh. Itu adalah fungsinya apa? Ketika Mila sudah membuat zona seperti ini, ya. Jadi Mila untuk menempatkan ruang-ruang ini ya
yang ruang pengelola misalkan di sini ya, yang dekat itu misalkan ruang pengelola dan musola. Ya, berarti ketika menempatkan ruang pengelola dan musola itu harus dekat di dalam zona tersebut. Ya. Ruang pengelola dengan toilet umum, ya, berarti harus dekat, jangan sampai jauh. Nah ini adalah untuk membantu. Karena kenapa banyak mahasiswa yang kebingungan, Pak, bagaimana sih untuk menempatkan bangunan di dalam sebuah kawasan? Nah, salah satunya adalah untuk membantu tersebut adalah dengan analisis fungsional ini. Hubungan dekat jauh. Seperti itu. Ya. Oke, next. Oke, ini masih terus analisis tapak ya. Jadi analisis tapak dari ini aksesibilitas makro ya. Ini analisis tapaknya. Nah, di sini KDB 60%. RTH 40%. Ini berdasarkan peraturan Kota Salatiga nomor 3 bahwa RTH ini 40%. Ini adalah standar ketetapan umum. Tapi semuanya harus diketahui ya bahwa yang benar itu ada namanya. Jadi masing-masing wilayah di dalam Salatiga itu bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin 40%, ada yang 50% dan sebagainya. Nah, yang benar itu adalah sebetulnya berkoordinasi dengan dinas perizinan, ya. Diagnosi yang di kawasan ini RTH-nya berapa sih, Bu? Kayak gitu. Karena kenapa? Ketika peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau itu ada zona-zonanya. Misalkan di Kota Salatiga itu ada zona-zonanya dan itu berbeda-beda RTH-nya, persentasenya. Seperti itu. Namun tidak apa-apa lah. Ini studi ya, yang benar itu sebetulnya berkoordinasi dengan dinas, tapi kita anggap bahwa kalian sudah memahami bahwa di dalam menerapkan ruang terbuka hijau itu sudah ada ketetapan peraturan peruntukannya. Ini di sini 40%, berarti Mila memang harus menyediakan 40% untuk ruang terbuka hijau. Minimal, standar minimal. Ya. Mindset kalian itu adalah harus minimal. Kalau lebih boleh beli, kalau lebih boleh, mau 60% pun boleh. Yang penting adalah tidak boleh kurang dari 40%. Itu yang melanggar. Kalau kurang dari 40% itu yang melanggar. Kayak gitu. Kalau lebih tidak masalah. KDB, Pak, maksimal di sini 60%. Boleh nggak sih Pak kalau misalkan KDB-nya itu berapa? 50%, 40%, boleh. Gitu. Tapi kalau lebih nggak boleh. GSB-nya boleh nggak Pak setengah jalan? Ya 1/2 jalan, boleh. Yang penting nggak boleh kurang, kalau lebih boleh. Oke, next. Oke, analisis tapak, aksesibilitas, ya ini untuk mengetahui makronya lah ya. Terus next. Analisis jalan oke, kondisi, nggak apa-apa. Kalau bisa di sini kondisi jalan, kekurangannya lagi-lagi foto dan lokasi. Jadi di sini alangkah baiknya dibuat ketika menjalankan jaringan jalan itu diperlihatkan lokasinya, di mana yang jalan rusaknya, fotonya, deskriptifnya. 3 poin itu yang Mila ya, dan yang lainnya. Oke, next. Terus, oke, di sini ini adalah hasil konsep set plan dan jaringan jalannya yang akan dibuat rancangannya. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya, hal yang paling penting ketika membuat konsep set plan, ya, ini kadang-kadang mahasiswa juga masih kebingungan, Pak, bagaimana sih menentukan set plan itu, membuat konsep set plan dari delineasi yang masih kosong, seperti itu. Kalau masih ada yang existing sih, biasanya hanya pengembangan ya, tapi tetap mengacu pada existing, tidak melakukan perubahan besar-besaran. Namun kalau masih kosong bagaimana? Nah, site plan ketika menyusun site plan, yang pertama adalah batasan delineasi sudah jelas.
Yang kedua adalah sebelum menempatkan bangunan, kalian harus memikirkan dulu terkait dengan konsep apa sirkulasi jaringan jalan apa yang akan kalian gunakan. Masih ingat tidak sirkulasi jaringan jalan itu apa saja? Ada yang tahu? Rizky? Munte? Halo? Cek nih, sambil siapa tahu sambil tidur nih. Yang radial, Pak. Jangan Taunya yang radial. Tidur. Nah, konsep jaringan jalan sirkulasi apa saja? Ya, PB. Jaringan jalan sekunder sama primer, Pak. Itu jenis konsep jaringan jalan. Tadi Rizky betul, radial. Grid, Apalagi selain radial apa? Apa? Apa, Mas? Grid. grid, Pak. Grid. Oke. Radial, grid. Apalagi? Oke, nanti cari lagi ya. Jadi ini paling penting didengarkan. Makanya pentingnya kuliah masuk itu supaya istilahnya ilmunya bisa didapatkan ya. Jangan sampai nanti kadang-kadang mahasiswa kembali lagi nanya, Pak, buat konsep set plan itu bagaimana? Kayak gitu. Jadi set plan itu yang paling penting setelah mendelineasi kawasan adalah sirkulasinya dulu. Jadi Mila di sini ya, kalau memang ini masih kosong ataupun sudah ada, ya, mau menggunakan konsep sirkulasi apa? Jadi Mila harus mencari referensi dulu konsep sirkulasi yang ada, kelebihan dan kekurangan, dan disesuaikan dengan kondisi existing yang Mila akan buat set plan-nya. Cocoknya apa ya dengan kondisi seperti ini? Nah, cari referensinya. Radial itu di searching di Google banyak kok. Radial itu fungsinya apa? Gitu. Ini biasanya di studio 3, 4 itu seharusnya sudah diajarkan mengenai konsep-konsep sirkulasi ya. 2, 3 itu sudah di jalan diberitahu. Jadi masing-masing fungsi jaringan jalan itu ada radial, ada grid, ya, dan sebagainya, ya, ada beberapa macam lah. Itu kalian harus hafal dan mengerti dari fungsi dari masing-masing konsep seperti itu. Supaya apa? Nanti bisa diterapkan di site yang Mila akan buat di sini. Gitu. Nah, contoh aja di sini. Coba Mila jelaskan terkait konsep sirkulasi yang ada di sini menggunakan konsep seperti apa. Emil. Kayaknya ya Pak ya. Iya, Oh, ini iya. baru belum sih Pak, nanti baru mau dipelajari lagi. Soalnya ini buat yang tadi belakang ini baru konsep jaringan jalannya aja. Betul. Nah, itu jadi ini untuk ini penting kali. Jadi untuk membentuk konsep set plan. Jadi tahap pertama delineasi, tahap kedua adalah konsep sirkulasi. Tolong dicatat semuanya, konsep sirkulasi. Ya, setelah konsep sirkulasinya sudah jelas, ya, baru yang ketiga adalah menempatkan bangunan. Menempatkan bangunan itu dari hubungan fungsional yang sudah Mila lakukan. Kayak gitu. Berdasarkan zona. Jadi zona dulu, ya, ada privat, ada publik, ya, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Baru menempatkan bangunan itu di posisi dengan zona-zonanya masing-masing zona. Privat ke privat, publik ke publik, dan sebagainya. Nah, setelah menempatkan tersebut, ya, untuk pasar, tampak pasarnya itu ya dilihat dari posisi tadi sinar matahari, arah angin, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana membentuk sebuah konsep set plan. Jadi ketika ditanya oleh penguji dan oleh yang lainnya,
bagaimana membuat set plan itu, kalian semua ini sudah memiliki dasar yang jelas. Jadi poin 3 poin, 4 poin itulah yang selalu saya ketika ada pekerjaan-pekerjaan dimanapun selalu konsep itulah yang saya buatkan. Kayak gitu. Jadi jangan sampai membuat jaringan jalan yang tidak jelas arahnya. Seperti itu. Kayak ini contoh. Ini tidak apa-apa ya Mila, bukan berarti menjelekan dan sebagainya, tapi Iya, ini Pak. sebagai Pembelajaran. kasus untuk memahami kepada teman-teman yang lainnya bagaimana membuat sirkulasi, membuat konsep set plan. Ya. Iya. Nah, kayak gini misalkan kalau kondisinya kosong sih lebih enak. Seperti itu. Jadi konsep kosong itu bisa memadukan antara konsep radial, grid, ya, terus boulevard dan sebagainya, itu bisa diakomodir di sini. Seperti itu. Namun jangan sampai kadang-kadang mahasiswa itu sudah paham mengenai konsep sirkulasi, namun kesannya ingin memasukkan semua konsep sirkulasi, akhirnya membuat bingung hasilnya, itu istilahnya tidak maksimal di dalam sirkulasi pejalan kakinya dan sebagainya, capaiannya. Jadi pencapaian pun akan pencapaian pun harus diperhatikan, jangan sampai terlalu jauh. Yang perlu kalian tahu adalah pejalan kaki itu adalah untuk wisatawan ataupun pejalan kaki di kota, itu adalah standarnya adalah 400 meter itu harus ada tempat duduk. Jarak 0 meter sampai 400 meter itu harus ada tempat duduk. Atau dengan jangka waktu 10 menit, pejalan kaki 10 menit, itu harus diberikan fasilitas pejalan kaki. Karena apa? Karena standarnya seperti itu. Nah, gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu konsep. Nanti minggu depan ya, sambil nambah lagi presentasi yang lain, saya akan coba memberikan alurnya ya, bagaimana membuat konsep set plan yang benar seperti itu. Termasuk dengan alur-alur di dalam analisis dan konsepnya seperti itu, supaya semua benar. Dan harapannya semakin minggu depan harus semakin banyak yang hadir ya, karena ya ini hal yang paling penting, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang yang harus kalian kuasai. Dan karena kenapa ya? Karena nanti ketika di dunia pekerjaan ya ini yang akan kalian kerjakan. Seperti itu. Oke, gitu Mila dan yang lainnya ya, terkait ini bisa diakomodir. Nanti saya akan sharekan juga untuk referensi yang apabila masih ada yang kurang dari Mila, itu bisa dari PowerPoint kakak kelas yang sudah dikerjakan. Nanti bisa disandingkan lah mana yang kurang dan mana yang lebih, nanti untuk supaya PowerPoint yang kalian buat itu memang sudah terpenuhi semuanya. Oke? Ada yang ditanyakan, silakan. Saya berikan waktu tanyakan. Halo? Pak, saya mau tanya. Silakan. Saya kan belum mengumpulkan video yang untuk UTS itu ya Pak ya. Kalau sudah presentasi masih mengumpulkan nggak Pak? Kumpulkan aja nggak apa-apa. Buat melatih Mila presentasi. Sebelum merekam, coba Mila ini searching di YouTube, ya, presentasi orang-orang arsitek. Iya. Ya, praktekkan ke presentasi Mila ya. Iya. Karena kenapa saya sekarang yang di akhir-akhir itu kalau tingkatan akhir semester 6 ke atas itu diminta rekam video seperti itu, karena sudah saatnya kalian memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jangan sampai kalian hanya jago di desain. Jadi harus balance antara komunikasi, penyajian,
dan desain itu harus seimbang, harus sama-sama jago. Ya Mila ya, jadi tugas Iya, semuanya Pak. ini ya. Mila, yang penting yang tadi sudah presentasi itu udah merupakan kemajuan ya, istilahnya udah berani presentasi dan sebagainya. Namun saya harapkan ya Mila pun harus dibekali dengan komunikasi yang baik. Nah, caranya adalah coba searching aja presentasi seorang arsitek gitu, Iya, Pak. untuk menambah ya, Mila Iya, Pak. dalam menyajikan mempresentasikan. Itu Mila. Iya, Pak. Nanti kalau tidak, nanti diupload saja karena saya sudah setting di e-kampus pengumpulannya tanggal minggu depan, Sabtu depan. Jadi bisa diupload. Oke, yang lain, ada Febi, Fauji, Asep. Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Ini kan kelompok saya bikin ininya pacuan kuda ya Pak ya. Tapi yang dekat pantai gitu Pak. Gimana? Dan potensi tsunami-nya juga ya lumayan tinggi apa gimana gitu kan Pak ya. Itu perlu dianalisa nggak Pak? Gimana maksudnya? Iya kan objek pariwisata yang kami bikin itu pacuan kuda di Legok Jawa, Pangandaran. Nah di sana potensi tsunami-nya sih sedang sih Pak ya. Maksud saya untuk analisa bencana perlu dibuat nggak Pak? Perlu, sebetulnya perlu. Cuman tidak perlu detail, namun diberikan aja analisis berdasarkan historis saja. Dampak tsunami-nya itu biasanya ada peta dampak tsunami. Waktu itu jaraknya berapa misalkan. Itu kan ada radiusnya tuh. Ya kan radius tsunami sampai mana itu dijadikan poin aja, poin kalian bahwa menyatakan wilayah delineasi yang Mas buat itu masuk ke kawasan ancaman tsunami atau tidak dampak. Karena nanti tenang saja kalau ketika prakteknya untuk analisis dampak bencana itu ada ahlinya nanti. Tapi minimal sebagai seorang arsitek memahamilah alurnya seperti itu. Identifikasinya lah. Oke, semua gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan yang belum, saya berikan waktu kesempatan Sabtu maksimal depan. Bagi yang mau menambahkan kekurangan, ya, silakan ditambahkan. Saya Pak, Pak, izin mau ini, bertanya. Pak. Oke. Rizky dulu. Pak, berarti yang dikumpulkan nanti linknya aja Pak ya? Apa? Nanti yang dikumpulkan link videonya aja Pak ya? Dikumpulkannya di e-kampus kalau yang videonya. Ya, kalau video link aja. Tapi kalau PowerPoint itu di e-kampus. Oke. Jangan lupa e-kampus dan email ya biar terdata. Oke, Rizky apa Rizky? Ini Pak yang soal kemarin itu Pak, yang surat paling saya, yang perlu iya. surat itu. Saya kemarin belum aja. Yang studi presiden aja ya Pak, nggak apa-apa. Jadi saya kan mau ke 2 tempat gitu Pak. Yang kemarin ke Bapeda itu udah alhamdulillah udah selesai. Oh udah? Udah Pak, saya pakai surat yang ke Alia, tinggal diganti itunya aja nggak apa-apa katanya. Oh oke. Jadi berarti paling tinggal buat studi banding aja Pak. Kedua tempat buat studi banding aja. Oh, di WA udah ya? Udah Pak. Udah ya? Oke. Iya Pak. Saya buat setelah kuliah. Ya Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Oke. Asep gimana Asep? Asep. Jadi gini Pak, untuk nanti untuk set punya saya itu kurang lebih banyak konturnya Pak. Nah ada tipsnya nggak Pak kira-kira untuk daerah-daerah berkontur itu kan kadang kita untuk organisasi ruang itu agak sulit Pak. Oke. Kalau namanya kontur itu ketika berkontur itu harus ada namanya, kalau di project itu ada namanya tenaga ahli geologi. Nah di tenaga ahli geologi ini biasanya mereka dasar analisis mereka di dalam
kontur, yaitu mereka melakukan analisis peta topografi. Di sana ada namanya topografi 0-8%. Itu kan biasanya 0-8% itu kan zona aman untuk bangunan ya. Itu ada kelompok-kelompoknya, Kang Asep. Jadi coba searching persentase topografi kontur di sana. Di sana ada persentase. Jadi ketika Kang Asep delineasi kawasannya, Mas harus memetakan dulu persentase konturnya di sana, topografinya. Nah, pilih pengorganisasi ruang penempatannya itu yang lokasi bangunannya itu yang di kontur 0-8% saja. Itu Kang Asep. Oh, oke Pak. Jadi kan misalkan kita cut and fill itu kan terlalu merusak alam misalkan Benar. kalau lingkungan Betul. gitu. Betul. Itu aja sih Pak. Baik. Karena dulu Makasih Pak. iya. Karena ada juga kayak pernah waktu ngerjain di Mandalika itu. Jadi memang konturnya itu kan berbukit ya. Seperti itu, berbukit. Jadi pengorganisasi ruangannya itu memang perlu data dari ahli geologi untuk merekomendasikan ya lahan mana saja yang 0,8%. Kayak gitu. Itulah yang dibangun untuk pengorganisasian ruang. Yang di atas 0,8, yang di atas 8%, ya, yang 15%, ya dan sebagainya. Nah itu digunakan hanya untuk wisata view saja, seperti itu. Misalkan dibuat sirkulasi pejalan kaki, dibuat bangunan yang tidak permanen, ya, untuk menikmati keindahan alam, seperti itu. Nah, tapi tidak boleh dibangun permanen karena memang dilarang seperti itu. Hanya pemerintah itu sudah menetapkan kalau nggak salah 0-8% yang hanya boleh dibangun untuk bangunan. Itu Mas Kang Asep. Oh iya. Oke, makasih Pak. Oke. Baik, yang lain bagaimana? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, cukup sekian ya. Silakan bagi yang belum ataupun yang kelompok, ada yang kelompok juga di uploadnya di tugas UTS-nya di pertemuan 8 itu per individu saja, jangan perwakilan ya, biar nanti bisa saya langsung nilai. Siap Pak. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.